Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di media pembelajaran online. Kali ini kita bertemu di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan kedua ini. Apa yang akan kita bahas nanti ya. Semaka dari itu sebelum kita lanjut, mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Karena santri atau siswa SMP Aisyah Boarding School Malang dan pelajar Indonesia secara umum, mari kita syukuri nikmat yang sekarang kita rasakan, karena masih seperti yang kemarin. Nikmat ini semuanya tidak semua orang bisa merasakan. Saya wajib bersyukur. Kemudian juga kalian yang ada di depan saya ini, di depan layar kaca, kalau hari ini kita itu merasakan sehat, maka syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang atau hamba Allah yang pandai bersyukur. Dah, itu aja. Tapi tidak hanya sebatas dengan lisan, harus dengan perbuatan. Maka dengan kesehatan ini digunakan dengan baik. Kalau saya ya berkegiatan yang positif yang bisa memberikan manfaat. Kalian juga begitu, karena sekarang masanya belajar, masanya sekolah dari rumah, maka belajarnya itu harus tekun, belajarnya itu harus rajin. Sudah itu saja yang harus dilakukan, tidak perlu aneh-aneh. Wes belajar, sekolah dari rumah, bukan liburan. Baik, kita akan membahas ciri kebahagiaan. Kalau sesuai dengan video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya sudah tertampil di sana, salah satu ciri bahasanya itu dalam teks deskripsi mengandung kata khusus. Kemudian yang kedua adalah mengandung sinonim emosi kuat. Yang ketiga adalah menggunakan majas perbandingan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kalimat seolah-olah, melihat, mendengar, merasakan. Yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang. Namun pada kesempatan kali ini karena terbatas waktu, kita hanya akan fokus pada 3 ciri bahasa. Yang kedua nanti di pertemuan selanjutnya, karena ini perlu pembahasan, perlu waktu khusus untuk membahas ini. Yang pertama ada kata khusus, yang kedua adalah sinonim emosi kuat, dan yang ketiga adalah kita membahasnya adalah kata ganti orang. Jadi selanjutnya ini kita akan bahas satu per satu. Kalau kita berbicara kata khusus, ada pasangannya dan tidak bisa lepas, ya, yaitu kata umum. Ya, jadi ada kata khusus berarti ada kata umum. Harus itu, memang begitu teorinya. Ada kata khusus, ada kata umum. Tapi kita sekarang akan bahas kata khusus. Apa sih kata khusus itu? Kata khusus di dalam teori kebahasaan kita kenal dengan istilah hiponim. Maknanya apa? Kata khusus itu adalah kata yang penggunaannya atau cakupannya sempit atau terbatas. Beda dengan kata umum. Ya, kalau kata umum penggunaannya luas dia. Maksudnya apa sih sempit dan luas itu? Maksudnya begini, ada satu kata yang bisa digunakan untuk semua kondisi. Itu masuk kategori kata umum. Tapi ada satu kata yang maknanya sama dengan kata tadi, tapi tidak bisa digunakan di semua konteks. Nah, kata umum di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah hipernim. Udah jelas. Kemudian itu kata umum, kata khusus dan kata khusus.
kata khusus dan kata umum maksudnya. Kita akan masuk ke contoh. Kita ambil satu contoh, ada dua contoh yang saya tampilkan. Misal, contoh pertama, ada kata umum, katanya adalah melihat. Kata umum. Kenapa umum? Karena ini bisa digunakan untuk semua konteks. Saya melihat ibu di rumah sakit. Masuk mananya? Masuk. Saya melihat pemandangan yang sangat indah. Masuk. Kemudian saya melirik seseorang yang lagi duduk di pinggir jalan. Masuk. Jadi melihat itu umum, bisa digunakan di semua konteks atau kondisi, ya. Tetapi kalau kita masuk pada kata khususnya, pilih-pilih, ya, harus dipilih. Dari kata-kata tadi, kalimat tadi itu, kita bisa ganti kata melihat dengan kata menengok, kata melirik, dan kata memandang, ya. Jadi bisa diubah dan maknanya berubah. Tidak berubah, maknanya sama. Misal, contoh pertama tadi soal melihat ibu ke rumah sakit. Kita ubah dengan kata menengok. Saya tadi menengok ibu di rumah sakit. Masuk. Kemudian kata melirik. Contoh kedua tadi, saya melirik seseorang di tengah. Saya melirik gantilah. Saya tadi melirik seseorang yang sangat mengagumkan. Masuk. Gitu loh. Kemudian contoh yang ketiga, memandang. Saya memandang pemandangan yang sangat indah. Masuk. Penggunaan kata-kata ini hanya khusus. Tapi kalau misalnya kalian mau tukar, misal dengan contoh melirik diganti ke menengok, ganti ke menengok. Saya melirik ibu di rumah sakit. Masuk mananya? Nggak masuk. Ya, konteksnya nggak cocok. Itulah kenapa maknanya kata umum itu cakupannya luas, bisa digunakan di banyak kondisi, di semua kondisi. Kalau sempit, dia cuma di kondisi tertentu. Kalau kita sudah main ini, dari kata melihat kita nanti ubah ke memandang, kata melihat ke melirik, kata melihat ke menengok, itu sudah aktivitas pemilihan kata, atau dalam teori bahasa disebut dengan diksi, bukan diksi. Diksi, D-I-K-S-I, diksi, pemilihan kata. Kalau kita nulis, kalau kita sudah kuasai ini, keren ya ditulisannya, ya, akan lebih masuk, lebih dalam, gitu. Jadi itu kata umum. Kalau kita lihat contoh kedua, kata umumnya ikan, ini umum. Kemudian kata khususnya galile, hiu, mujair, paus, dan lain-lain. Baik. Kita lanjut ke ciri kebahasaan yang kedua dalam teks deskripsi. Apa itu? Yaitu menggunakan sinonim emosi kuat. Maksudnya apa sih? Ada kata sinonim, ada emosi kuat. Kalau kita berbicara sinonim ini, sinonim emosi kuat, kita akan melanjutkan ke sini, dari sini ke sini. Ternyata bisa kita temukan bahwa itu ada kaitannya dengan kata sifat. Ya, dalam kebahasaan, dalam teorinya, kata sifat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata sifat emosi kuat, kata sifat emosi lemah. Inilah yang ada di dalam teks deskripsi. Yang emosi kuat, bukan yang lemah. Keduanya, emosi kuat dan emosi lemah, sebenarnya mempunyai makna yang sama, karena ini sebenarnya sinonim. Kalau sinonim maknanya sama sebenarnya, tapi nanti hanya yang membedakan adalah dia kuat atau lemah. Dia sama-sama punya makna yang sama, mau kuat mau lemah itu sama. Tapi perbedaannya ini kita tarik sini, ya, dari yang kuat
Kita tarik ke sini, tes. Ada 3 di sini. Kenapa kata itu bisa dikatakan sebagai kata sifat emosi kuat? 1, lebih dramatis. Kesan yang ditimbulkan dari kata itu lebih dramatis, lebih kuat maknanya. Nanti kita cek contohnya. Kemudian kedua, lebih intens, lebih fokus, pokoknya lebih ngeh gitu, lebih wah, lebih baper biasanya menimbulkannya. Lebih ekspresif, ya katanya itu lebih ekspresif. Dari mana kita bisa membedakan? Kita cek contoh, misal. Contoh 1, ada kata kuat. Kata kuat sinonimnya ada kata tangguh, ada tegar, ada perkasa. Coba bedakan, ada kuat, tangguh, tegar, perkasa. Kedua, sedih. Dari kata sedih dia punya sinonim merana, meratap, dan mungkin dan ada lagi yang lain, nanti saya kalian cari gitu. Jadi kata sedih, merana, dan meratap, emosinya lebih kuat mana antara sedih, merana, dan meratap? Ya, jadi lebih kuat yang ini. Ini loh yang dikategorikan sebagai sinonim emosi kuat. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akan membahas kata ganti orang yang menjadi ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Kata ganti orang itu ada 3. Ya, ada 3, 1, 2, 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Jadi 3. Apa saja? Ternyata di pertama dipecah lagi jadi 2. 1, 2. Ada orang pertama tunggal 1. Ada orang pertama jamak lebih dari 1. Ya. Kemudian kedua pun begitu, sama, ada tunggal, ada jamak. Ketiga juga tunggal dan jamak. Tunggal jamak, kalau tunggal itu 1. Kalau jamak itu lebih dari 1, mau 2, 3, 4 sampai selanjutnya. Yang penting lebih dari 1, itu baru dikatakan sebagai jamak. Terus kata ganti orangnya apa yang digunakan dalam teks deskripsi? Biasanya menggunakan kata tunggal yang di pertama tunggal ada aku dan saya dalam teks. Kemudian yang jamak ada kami, itu orang pertama ya. Kami itu adalah orang pertama jamak. Kemudian kedua tunggal, orang kedua tunggal itu ada kamu, orang kedua kamu, anda, kau, itu termasuk dalam kata ganti orang kedua tunggal. Hanya 1 orang, kau, anda, kamu, itu kan 1. Beda dengan jamak, kalian semua berarti umum. Kalian 3, ada tunggal, dia. Nah, saya ingin bercerita tentang seseorang, dia cantik, misal. Itu sudah orang ketiga di luar kita, ya, di luar saya, di luar you. Kalau misalnya saya orang pertama tunggal, you bisa disebut dengan orang kedua tunggal. Kemudian ada orang ketiga, bukan orang ketiga itu ya, jadi bukan orang ketiga itu, tapi ini kata ganti orang ketiga ya. Yang tunggal itu ada dia, ada ia, kemudian ada beliau. Beliau itu seorang guru, beliau itu seorang ustadz, beliau itu seorang profesor dan lain-lain. Beliau. Kemudian ada jamak, mereka. Kita nunjuk orang banyak. Mereka itu adalah siswa SMA Aisyah Boarding School Malang. Mereka itu tinggal di Turirejo. Itu kita sebut orang ketiga. Di luar kita itu namanya ketiga. Jadi itu adalah kata ganti orang. Paham? Saya kira paham, jelas dan mantap gitu ya. Jadi itu kira-kira 3 pembahasan ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Mudah-mudahan sudah dipahami. Kalau belum paham, silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, silakan bertanya ataupun bisa
via chatting. Kalau via chatting, kalau kelamaan itu berarti saya lagi repot. Mudah-mudahan bisa segera ini. Kalau tugas itu tolong tidak bertanya ke saya karena saya sudah menjelaskan di semua video, termasuk di dalam video ini. Latihannya adalah apa? Mau apa latihannya? Mudah-mudahan bisa ya nanti. Jadi latihannya ini. Baik, ini latihannya. Jadi kalian melatih latihan untuk menyusun kalimat. Susunlah kalimat. Buat kalimat Raiso. Insya Allah bisa ya. Jadi susunlah kalimat dengan kriteria 1. Menggunakan kata khusus. Ya, menggunakan kata khusus. Ini diperhatikan. Ini banyak, jangan sampai tanya lagi. Buat kalimat yang menggunakan kata khusus. Apa itu kata khusus? Kalau masih belum paham, diulang lagi videonya. Ayo. Ya, makanya perhatikan. Kemudian susunlah kalimat yang kedua menggunakan sinonim emosi kuat. Kalau belum paham, cek lagi. Sudah saya jelaskan tadi emosi kuat itu seperti apa. Kemudian susunlah kalimat menggunakan kata ganti orang. Masing-masing, yang satu itu hanya 2 kalimat, yang kedua 2 kalimat, yang ketiga 3 kalimat. Berarti ada 7 kalimat yang harus kalian susun dan buat. Nah, ini nanti kan pasti kalian cari referensi di internet. Ya, tidak masalah, saya tidak melarang, tidak mengharapkan, ataupun cari di buku boleh. Tetapi yang saya larang adalah copy paste persis dengan apa yang ada di internet atau buku. Saya sama sekali tidak mau. Karena di tugas-tugas sebelumnya itu copy paste dari ini. Saya beri tips ya, gunakan prinsip ATM. Apa prinsip apa? ATM. A mati, berarti melihat. T tiru. Yang ketiga ini penting. M modifikasi. Di sini letaknya kreasi kalian. Modifikasi. Tidak apa-apa kita melihat karya orang, tetapi harus dimodifikasi buat versi kalian. Jangan pernah nyerah, jangan pernah lemahkan diri kita bahwa kita tidak mampu. Kalau kita nyerah dengan kekurangan kita, ya selamanya kita akan kurang. Tapi coba untuk berkreasi. Nah, salah satunya di kalimat. Kalian boleh mengamati punya orang, meniru punya orang, tapi jangan lupa untuk memodifikasinya. Itu biar kreativitasnya ada di situ. Oke, jelas? Paham? Paham pasti. Kalau tidak paham, tak. Jadi itu ya. Jadi itu tugasnya. Saya harap paham, materinya jelas. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kapasitas keilmuan tentang bahasa Indonesia. Kita orang bahasa Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi, jika ada kritik dan saran terhadap isi video ini, khususnya pada anak-anakku, kalau tidak paham maunya seperti apa videonya. Kemudian bagi yang umum, siswa-siswa atau pengamat bahasa, jika ada informasi yang keliru dari saya, mohon maaf, bisa dikritik dan beri saran di kolom komentar. Saya terbuka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucapkan setiap mengakhiri kegiatan, ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa.